Menjelaskan modul dari pertemuan ke-7 tentang menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam konteks kemanajerialan, suatu perusahaan ada 4 komponen penting. Yang pertama, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen sumber daya alam, dan manajemen pemasaran. Keempat komponen kemanajerialan merupakan suatu kesatuan yang akseleratif dalam mewujudkan eksistensi perusahaan untuk bisa bertahan dan berkembang. Dalam konteks pemasaran, tercapainya kepuasan pelanggan bukanlah tujuan akhir dari proses efektivitas pemasaran, melainkan kepuasan pelanggan itu merupakan capaian pertama atau first buyer secara transaksional. Maka dari itu, produk itu harus dipandang dan dibeli konsumen, dikarenakan di dalam produk itu terdapat sekitar banyak nilai yang menjadikan pengguna merasa bangga menjadi sebagai user. Dalam subpembahasan pertama, ada pengertian dari menciptakan nilai pelanggan. Nilai pelanggan atau nilai customer atau customer value adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukan untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu. Tujuan utama dalam memasarkan produk dari sebuah perusahaan adalah pelanggan. Dan untuk mendapatkan pelanggan yang diinginkan, perusahaan harus mampu menciptakan nilai dari produk yang dipasarkan tersebut. Dan dalam pembahasan kedua, ada penjelasan tentang kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana harapan konsumen terhadap suatu produk sesuai dengan kenyataan yang diterima tentang kemampuan produk tersebut oleh konsumen. Jika produk tersebut jauh di bawah harapan konsumen, maka konsumen tersebut akan kecewa. Sebaliknya, jika produk tersebut memenuhi harapan konsumen, maka konsumen tersebut akan senang. Dalam era kompetisi bisnis yang ketat sekarang ini, kepuasan pelanggan merupakan hal yang utama. Pelanggan diibaratkan sebagai seorang raja yang harus dilayani, namun hal ini bukan berarti menyerahkan segala-galanya kepada pelanggan. Tiga pilar loyalitas. Yang pertama ada value. Value adalah persepsi nilai yang dimiliki oleh pelanggan berdasarkan apa yang didapatkan dan apa yang akan dikorbankan dalam sebuah transaksi. Dan yang kedua itu ada brand. Brand adalah identitas sebuah produk. Tanpa ada brand, produk apapun hanya akan menjadi komoditas. Sedangkan fungsi dari brand itu sendiri adalah sebagai alat untuk memudahkan pelanggan mengidentifikasi sebuah produk dan alat dalam memenangkan persaingan. Dan yang ketiga itu ada relationship marketing. Relationship marketing itu adalah pengenalan pada para pelanggan dengan tujuan agar lebih dekat kepada pelanggan dengan menciptakan komunikasi dua arah melalui pengelolaan dan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Ingin menjelaskan bagaimana menganalisis pasar konsumen, yaitu pengaruh perilaku dari pasar konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, dan menggunakan jasa atau ide untuk memuaskan kebutuhan keinginan konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, dan faktor pribadi. Lalu, bagaimana proses pengembalian keputusan pembelian? Pertama, pengenalan masalah. Kedua, pencarian informasi. Ketiga, evaluasi alternatif. Dan keempat, keputusan
keputusan pembelian. Perilaku pasca pembelian meliputi 1. Keputusan pasca pembelian, 2. Tindakan pasca pembelian, 3. Pemakaian dan pembuangan pasca pembelian, dan yang keempat adalah cukup sekali atau berulang kali pemakaiannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian: 1. Mengevaluasi alternatif, 2. Keinginan pembeli, 3. Perilaku orang lain, 4. Keputusan membeli. Teori lain dalam pengambilan keputusan konsumen: 1. Tingkat keterlibatan konsumen, 2. Heuristik dan bias dalam keputusan, 3. Memberikan profil pada proses pengambilan keputusan. Saya akan menjelaskan pertemuan 9 tentang menganalisis pasar konsumen 2. Pengaruh perilaku dan pasar konsumen. Konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli dengan menggunakan jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan, keinginan konsumen atau customer lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar konsumen yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi. Cara memahami perilaku konsumen. Yang pertama, pendekatan imperatif merupakan cara yang dilakukan untuk mengenal konsumen secara mendalam dengan cara observasi langsung dengan teknik wawancara agar menentu kebutuhan konsumen secara akurat. Yang kedua, pendekatan tradisional berkaitan dengan teori-teori fisiologis dan fisiologis. Yang ketiga, pendekatan sains berkaitan dengan teori ilmu ekonomi dan statistika. Proses fisiologis kunci ada 5, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga persesi, yang keempat memori, yang kelima integrasi. Cara pengambilan keputusan pembelian itu ada 4. Yang pertama, mengenali masalah. Setiap pembeli harus mengenali permasalahan kebutuhan yang mereka hadapi. Yang kedua, mencari informasi untuk mengetahui kualitas produk dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Kita bisa mencari informasi melalui sosial media, keluarga, teman, ataupun sahabat. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif dilakukan agar kita bisa mengetahui kualitas barang tersebut sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita, agar kita bisa tahu kualitas barang tersebut sesuai dengan manfaat yang sesuai atau tidak. Yang keempat, keputusan pembelian. Saat kita sudah mengetahui merek barang tersebut dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau, maka kita memilih keputusan untuk membeli barang tersebut. Jadi, faktor pengambilan keputusan pembelian itu ada 4. Yang pertama, karena kita memiliki keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, karena orang lain. Yang ketiga, karena evaluasi alternatif. Dan yang keempat, karena kita memiliki keputusan untuk membeli.